Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Salma Nur Fadilah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ABK, anak berkebutuhan khusus. Ada yang tahu apa itu ABK? Ya, ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik secara fisik, mental, sosial, emosional, dan juga intelektual ya, yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya yang seusia dengannya. Nah, itu yang disebut dengan ABK. Ada juga penjelasan tentang ABK ini memiliki dua perinci. Yang pertama ABK permanen dan temporer. Apakah kalian tahu ABK permanen itu apa? Iya, ABK permanen itu anak yang memiliki kelainan, yang memiliki kecerdasan pada bakat yang dimilikinya. Sedangkan ABK temporer itu pada umumnya anak yang memiliki kondisi pada situasi tertentu, baik itu secara lingkungan, budaya, sosial, dan juga ekonomi, politik, dan kebudayaan. Anak yang memiliki hambatan tersebut, maka dalam perkembangannya dikarenakan pada faktor-faktor tertentu yang bisa mengakibatkan pada diri anak tersebut. Nah, itu yang disebut dengan ABK temporer. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan untuk ABK, yang dimana ada dua, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Nah, pendidikan khusus ini pada peserta didik dia memiliki kelainan dan juga peserta didik ini memiliki potensi kecerdasan yang dimiliki pada bakat istimewanya. Nah, pada pendidikan layanan khusus ini dia memberikan pendidikan kepada masyarakat yang ada pada daerah terpencil, yang dimana pada daerah terpencilnya ini dia memiliki ketidakmampuan secara ekonomi dan juga dia melayani pada pelayanan yang khusus, yang dimana itu bisa menyesuaikan waktu dan tempat, sarana dan prasarana pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang anak yang mengalami gangguan tunanetra, yang dimana biasa disebut dengan anak gangguan pada penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan yang terdapat yang biasa disebut dengan ketunanetraan. Pada ketunanetraan ini anak tersebut dia tidak dapat memiliki penglihatan sama sekali, atau biasa yang disebut dengan buta mata. Pada pengertian ya, selanjutnya yaitu pada klasifikasi ketunanetraan itu ada 3. Yang pertama tunanetra ringan, sedang, dan juga berat. Nah, itu pada klasifikasinya. Pada klasifikasi ketunanetraan yang pada waktu terjadinya yaitu ada tunanetra sebelum dan sejak lahir, tunanetra setelah lahir, dan juga tunanetra pada usia sekolah, tunanetra pada usia dewasa, dan juga tunanetra pada usia lanjut, dan juga terakhir tunanetra pada akibat bawaan. Ya. Nah, dari klasifikasi tadi saya akan lanjutnya tentang penyebab tunanetra. Penyebab tunanetra itu ada 2, yaitu
faktor endogen dan faktor eksogen. Yang dimana faktor endogen ini atau yang biasa disebut dengan faktor genetik. Pada faktor genetik dia sangat erat dengan hubungannya keturunan, pertumbuhan dan juga yang dialami pada seorang anak. Nah, yang kedua yaitu faktor endogen atau faktor dari luar, yang dimana faktor ini menyebabkan terdiri dari penyakit dan juga kecelakaan, yang dimana penyakit ini disebut dengan virus dan kecelakaan ini disebut dengan kecelakaan fisik yang ada pada diri sendiri. Contohnya itu seperti kecelakaan pada fisik penglihatan yang tidak bisa melihat atau biasa disebut dengan buta total. Selanjutnya yaitu tentang metode atau cara belajar kita. Nah, dari cara belajar tunanetra itu kita harus melihat keadaan atau situasi yang aman. Pada situasi belajar, anak tersebut harus dikondisikan aman dan terlindungi dari apapun dan terlindungi dari bahaya. Nah, dari cara belajarnya kita harus memiliki prinsip pada individual. Individual ini yang dimana merupakan seorang anak harus mandiri dan bisa menjaga diri sendiri. Akan tetapi anak didik itu tidak bisa menjaga diri sendiri, harus diawasi. Nah, dan yang kedua itu dari prinsip pengalaman. Dari prinsip pengalaman ini, anak harus melihat pengalaman indera yang pernah dia lihat. Bagaimana, apakah dia pernah melihat sebelum terjadi pada buta mata, anak tersebut melihat seperti buah apel, buah apa yang bisa mengingatkan lagi pada pengalaman penginderaan. Nah, yang ketiga itu prinsip totalitas, yang dimana pada prinsip totalitas ini menerapkan pada siswa untuk memfungsikan inderanya dari apa yang telah mereka pernah lihat. Dan juga pada prinsip keempat ini dia aktivitas secara mandiri. Dengan aktivitas secara mandiri pada proses pembelajaran, anak dapat kita awasi saja dan juga memotivasi anak agar tetap bisa belajar dengan baik dengan secara aktif. Nah, selanjutnya itu pada interaksi tunanetra, yang dimana interaksi anak pada berada di sekolah yang luar biasa dapat mempengaruhi perbedaan kepribadian dan juga kecakapan yang dialami oleh anak. Nah, dari peristiwa tersebut memiliki guru harus berperan untuk melibatkan berinteraksi dalam sosial yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, berinteraksi di sekolah dengan anak tunanetra tersebut. Nah, selanjutnya itu pada istilah disabilitas. Dalam istilah disabilitas tunanetra itu kita dapat melihat bahwa dalam penyandang disabilitas dimanfaatkan dengan baik dan juga dapat melatih kepekaan pada diri anak yang bisa memahami konsekuensi atau kepekaan pada indera yang dapat memperkuat kepercayaan diri sehingga anak bisa membuat hambatan itu lebih baik, dan juga apa yang dialami oleh anak dapat menjadikan dia lebih baik lagi dan bisa pada kriteria yang dimiliki anak tersebut ataupun yang kecacatan
pada penyandang disabilitas itu harus memiliki perilaku dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang anak yang mengalami gangguan tunarungu, yang dimana tunarungu ini gangguan pada pendengaran. Tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan atau keterbatasan yang dimiliki oleh seorang anak yang pada pendengaran yang kehilangan, sehingga dapat mengakibatkan anak kurang konsentrasi dalam mendengar. Seperti yang saya katakan tadi, pada tunarungu ini harus memiliki hambatan yang baik atau pendengaran yang baik, sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam pendengaran. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari tunarungu. Pada klasifikasi tunarungu dapat tingkat gangguan. Yang pertama itu gangguan pada pendengaran yang sangat ringan, dan juga gangguan pendengaran yang sangat berat, dan juga gangguan pendengaran yang ekstrim. Nah, dan selanjutnya yaitu tentang penyebab. Nah, penyebab dari tunarungu yaitu ada beberapa. Yang pertama itu yang terjadi pada sebelum lahir atau biasa disebut dengan prenatal, dan ketika lahir yang biasa disebut dengan natal, dan sesudah lahir yang disebut dengan postnatal. Nah, itu beberapa penyebab yang terjadi pada tunarungu, dan juga ada beberapa faktor yang berpengaruh pada tunarungu, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, selanjutnya itu tentang cara belajarnya tunarungu tersebut. Bagaimanakah cara belajarnya? Itu kita harus memahami bahasa yang akan kita ucapkan. Nah, yang selanjutnya itu pada perbahasaannya kita harus melakukan pembelajaran yang sangat baik, yang mudah dimengerti dan menarik, sehingga anak dengan pendengarannya dapat terdengar dengan baik. Dengan situasi pada pembelajaran pasti akan terjadi keributan. Nah, anak yang mengalami kesulitan pada pendengaran maka harus ditenangkan terlebih dahulu. Selanjutnya ditenangkan, dan juga kita berbicara pelan-pelan sehingga bisa dimaknai oleh anak tersebut, dan juga menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu dengan cara belajarnya tunarungu. Nah, pada istilah disabilitasnya, nah selanjutnya interaksi sosial dari tunarungu. Tunarungu itu ada beberapa yang dilakukan pada interaksi sosialnya, yaitu yang pertama anak berinteraksi dengan guru kelas, dan juga anak berinteraksi dengan guru pendampingnya, dan juga anak berinteraksi dengan teman-teman yang sesama dia, dan juga anak yang normal. Nah, itu berkomunikasi atau berinteraksi sosial secara baik. Nah, dengan istilah disabilitas tunarungu ini kita memiliki kelainan pendengaran yang dimana pada individu memiliki hambatan yang pendengarannya kurang baik, sehingga pada penyandang disabilitas harus membutuhkan khusus untuk kesehatan pada penderita yang cacat. Nah, selanjutnya yaitu
Nah, selanjutnya yaitu anak yang mengalami tunawicara atau gangguan komunikasi. Nah, tunawicara adalah anak yang mengalami kelainan pada berbicara, yang dimana pada berbahasanya itu kurang dimengerti, dan dia mengalami gangguan pada berkomunikasi secara langsung. Nah, sehingga dia kesulitan dalam berbahasa. Klasifikasi tunarungu yaitu ada beberapa klasifikasi tunawicara, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu dia mengalami keterlambatan bicara dan juga mengalami pada kegagapan berbicara dan juga kehilangan kemampuan berbahasa. Selanjutnya yang terakhir itu kelainan pada suaranya. Nah, itu pada klasifikasi tunawicara. Nah, penyebab tunawicara ada beberapa. Yang pertama itu dari faktor sentral, faktor periferal, lingkungan dan emosional, dan juga faktor lain dari penyebab lain. Nah, faktor sentral ini dia berhubungan dengan saraf pusatnya yang sangat terganggu, dan juga faktor periferal ini dia hubungannya gangguan pada penglihatan. Nah, baik secara fisik maupun komunikasi dalam berbicara. Nah, dan juga faktor dari lingkungan dan emosional. Pada faktor tersebut dia terganggu pada tumbuh kembangnya anak, dan juga pada penyebab lainnya itu merupakan campuran dari semua faktor-faktor tersebut. Nah, dari faktor sentral, periferal, dan juga lingkungan dan emosionalnya. Nah, selanjutnya yaitu istilah disabilitasnya. Nah, dari selanjutnya yaitu cara belajar tunawicara, yaitu dengan cara harus memberikan ketenangan dalam jiwa anak, dan juga berbicara secara pelan-pelan, memfokuskan pada dinding atau penjelasan yang telah diberikan kepada guru, dan tidak melakukan keributan. Nah, biasa anak itu jika belajar itu pasti ribut, tidak mungkin tidak. Jadi usahakan sebelumnya diberikan arahan yang lebih baik lagi, sehingga anak tidak terganggu pada pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang interaksi pada tunawicara, yang dimana interaksi sosial pada tunawicara ini dapat kita lihat bahwa anak yang memiliki kemampuan itu hilang dalam berbicara atau berbahasa. Dalam berinteraksi sosial itu kita harus melakukan perkataan yang baik, dan juga menggunakan bahasa isyarat, dan juga dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik, selalu berkelompok, tidak menyendiri. Itu cara agar anak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya itu istilah disabilitasnya. Istilah disabilitas tunawicara yaitu bagaimana kita harus melihat anak tetap semangat dalam belajar. Nah, dengan cara belajarnya itu kita melihat bahwa dalam disabilitas seorang anak yang mengalami kondisi seperti itu, ketidakfungsian dalam berbahasa, maka harus diberikan arahan yang lebih baik lagi, dan menggunakan bahasa atau pengungkapan pikiran yang verbal sehingga dipahami tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.